Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Hari ini kita boleh mendapatkan sukacita dan pertolongan yang luar biasa. Semua karena mujizat Tuhan, amin. Hari ini mari kita satukan hati. Kita tinggikan hanya Tuhan saja. Sebab fokus kita adalah menyembah Allah yang luar biasa, amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur hingga saat ini kami boleh menerima anugerah dari Tuhan, kesehatan, kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh menaikkan syukur kami kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami betapa baik yang Engkau ya Bapa. Dengan puji-pujian kami, dengan penyembahan kami, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan disukakan dalam pujian kami. Terima kasih Bapa. Mari pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kami hanya membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak sanggup untuk berjalan sendiri. Kami perlu Kau Roh Kudus memimpin kami setiap langkah kami Tuhan. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah
Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Allah yang ajaib. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Allah, kau ajaib di tempat ini. Kau Allah yang ajaib dimanapun kami berada. Kami bersyukur Kau Allah yang sanggup. Kau Allah yang peduli ya pada kami. Kami akan mengeluh-elukan Kau Raja di atas segalanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita percaya kita menyembah Allah yang benar. Amin. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang peduli. Dan Ia akan memberikan pertolongan bagi kita. Yang percaya katakan melalui pujian ini, Allah kita sanggup. Yes. Haleluya. Kau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, amin Tuhan, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup, amin, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ku percaya Tuhan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, oh Kau sanggup Tuhan, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, oh katakan Allah kita sanggup, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak, oh Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan dengan
bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Allah yang ajaib. Dalam hidup kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Setiap nafas hidup kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak dapat mencari kemanapun seorang yang dapat menolong kami. Hanya satu pribadi yang peduli dan sanggup, yaitu Yesus Tuhan, Allah yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari sembah dan naikkan pujian kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala. Sekali lagi katakan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Oh, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu, amin, pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah ku mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Ku berseru, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Ini yang kami yakini Tuhan, hanya Kau yang sanggup pulihkan segala sesuatu. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami butuhkan, kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak
butuhkan Tuhan, sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, Bapa, kami butuh Engkau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami butuh Kau, Tuhan. Tuhan, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes God. Terima kasih. Saya undang Bapak Handi untuk berdoa firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Terima kasih. Amin, Bapak. Yes God. Amin. Kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami boleh diberikan kesempatan untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sungguh Bapa, ini adalah kerinduan kami untuk kami boleh makin hari makin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kondisi saat ini. Mungkin banyak hal yang tidak dapat kami perbuat lebih banyak, tapi kami percaya Tuhan Kau yang menyempurnakan semuanya ini Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya firman ini boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami di ke depan ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi sidang yang kukasihi. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang saya beri judul Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kita bisa mengambil di dalam ayatnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kisah Rasul yang pertama ayat yang ketiga yang bunyinya sebagai berikut. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sidang yang kukasihi, selama 40 hari Tuhan masih menampakkan diri kepada para murid setelah dia bangkit dari antara orang mati. Nah, selama itu kata ayat tadi, Tuhan mengajar para murid tentang kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Pertanyaannya, apa
kerajaan Allah itu? Apa kerajaan Allah itu? Yang pertama, mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 yang bunyinya sebagai berikut. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Amin. Di sini kita bisa melihat tentang kerajaan sorga. Kerajaan Allah sama dengan kerajaan sorga. Tetapi mengapa di dalam Injil Matius disebut kerajaan sorga? Sebab Injil Matius ditujukan kepada orang Israel. Sedangkan bangsa Israel tidak mau menyebut nama Allah sembarangan. Jadi kita bisa melihat di sini yang dimaksud kerajaan sorga sama dengan kerajaan Allah. Dan inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus selama 40 hari kepada para murid. Haleluya. Di sini Tuhan berbicara dalam perumpamaan lalang dan gandum. Di sini Tuhan berbicara tentang siapa calon penduduk sorga itu. Penduduk kerajaan Allah adalah benih yang baik. Saya ulangi, penduduk kerajaan Allah itu adalah benih yang baik. Sedangkan lalang bukan penduduk kerajaan Allah atau bukan penduduk kerajaan sorga. Sebab lalang itu tidak berisi alias kosong dan tidak berguna. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, lalang adalah iman tanpa perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lalang adalah imannya tanpa perbuatan. Puji nama Tuhan. Sedangkan gandum adalah Kristen yang baik dan berisi. Beda dengan lalang, gandum itu gambaran Kristen yang baik dan berisi. Kita bisa baca dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11 bunyinya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi jelas gandum itu isinya firman Tuhan. Dan perbuatannya tidak melakukan dosa. Puji nama Tuhan. Kita baca dalam Yakobus pasal 2 ayat 22 yang bunyinya sebagai berikut. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Perbuatan oleh perbuatan, perbuatan itu iman menjadi sempurna. Puji nama Tuhan. Gandum adalah gambaran orang Kristen yang punya iman dan perbuatan.
Dan iman yang disertai perbuatan itu adalah iman yang sempurna. Lalang Tuhan kumpulkan untuk dibakar, kata ayat yang kita baca tadi. Tapi gandum dibawa ke lumbung Allah, ke sorga yang mulia. Kita membaca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi satu kali kelak semua orang-orang yang percaya harus menghadap kursi pengadilan Tuhan. Dan Tuhan akan menghukum mereka-mereka yang disebut Kristen lalang, yang tidak berisi, yang kosong, yang tidak berguna, yang beriman tapi tanpa perbuatan. Tetapi orang-orang yang disebut benih yang baik, yaitu orang Kristen yang berisi firman Tuhan, hatinya diisi oleh firman Tuhan, dan kelakuannya tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Dan iman beserta perbuatan itu iman yang sempurna. Itu gambaran dari gandum. Puji nama Tuhan. Itulah kerajaan surga yang digambarkan dengan lalang dan gandum. Yang kedua, kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Judul daripada ini ayat perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Puji nama Tuhan. Di sini hal kerajaan surga. Yang pertama tadi diumpamakan dengan lalang dan gandum kerajaan surga. Yang kedua diumpamakan harta yang terpendam dan mutiara yang sangat mahal. Kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam dan mutiara yang paling mahal. Di dalam perumpamaan ini di sini kita berbicara tentang kondisi kerajaan Allah. Kondisi kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sangat berharga, sangat mahal, dan sangat indah. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-18 sampai 21, ya. Wahyu pasal 21 ayat 18 sampai 21, di sana diterangkan bahwa jalan surga itu dari emas. Rumah di surga itu temboknya dari permata. Gerbangnya ke surga itu adalah mutiara. Kotanya terbentuk dari emas tulen. Puji nama Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat saudara-saudara bahwa untuk memiliki kerajaan surga itu ada harga yang harus dibayar. Puji nama Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Roma 6 ayat 13 mengatakan sebagai berikut. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, disinilah harga yang harus kita bayar. Kata pepatah Jawa mengatakan jer basuki mawa beo. Ada harga yang harus kita bayar untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Harganya itu apa? Menyerahkan seluruh hidup kita,
seluruh anggota tubuh kita untuk dipakai Allah menjadi senjata kebenaran, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Itu harga yang harus kita bayar kalau kita ingin masuk di dalam kerajaan surga. Surga itu tempat yang sangat mulia, surga itu tempat yang sangat indah. Untuk itu ada harga yang harus dibayar. Kita harus mau menyerahkan seluruh hidup kita, anggota tubuh kita, untuk menjadi senjata kebenaran. Kita baca Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 yang bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Di dalam perumpamaan ini diterangkan, untuk masuk surga itu ada harga yang harus dibayar. Kita harus mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, diterangkan dalam perumpamaan tadi, banyak orang yang sudah mengajar, yang sudah menginjil, yang sudah mengadakan banyak mujizat, yang sudah menyembuhkan orang sakit, bahkan yang sudah bisa mengusir setan. Tetapi dia tidak hidup di dalam kebenaran, tidak melakukan kehendak Tuhan. Maka kata ayat tadi dikatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Pergilah engkau ke tempat penghukuman yang kekal. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur mengenal dan mengetahui tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Kerajaan surga tadi diumpamakan gandum dan lalang. Gandum yang Kristen yang punya perbuatan iman, Kristen yang punya iman yang sempurna yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang berani membayar harga, yaitu berani melakukan firman Tuhan, dia bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tapi yang tidak melakukan kehendak Tuhan, walaupun dia sudah bernubuat, walaupun dia sudah mengusir setan, walaupun dia sudah menyembuhkan orang sakit, tapi ternyata ditolak oleh Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat apalagi kerajaan surga itu. Kita bisa baca yang ketiga, Matius 13 ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-52. Perumpamaan tentang pukat. Bunyinya, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendarahannya. Amin. Nah, di sini kita bisa melihat, saudara-saudaraku, kerajaan Allah diumpamakan dengan pukat, jala untuk menangkap ikan. Di sini berbicara tentang calon penghuni kerajaan Allah, calon penghuni kerajaan surga. Sebab ketika pukat ditarik dari laut, maka banyak ikan yang didapat. Ada ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Misalnya ikan yang baik itu cakalang, kembung. Ikan yang tidak baik ubur-ubur,
ular bisa tertangkap di jala itu, kemudian ditarik, akhirnya dipisahkan oleh nelayan ini. Mana ikan yang baik? Dimasukkan ke pasu, dibawa ke dalam kerajaan surga. Ikan yang tidak baik dibuang ke dalam lautan api, ke dalam api neraka yang kekal. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25. Kita akan membaca ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Inilah gambaran ikan yang baik. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Inilah golongan ikan yang baik. Golongan ikan yang baik adalah orang yang mau membantu kesusahan saudara-saudaranya, mau menolong orang yang kesusahan, yaitu saudara-saudaranya. Sidang yang kukasihi, dalam COVID-19 ini banyak orang-orang Kristen yang jadi miskin. Banyak orang-orang Kristen yang kekurangan. Nah, kalau kita ingin tergolong kepada ikan yang baik, kita akan berbagi dengan mereka. Kita akan berbagi berkat dengan mereka. Sebab kata ayat tadi, kalau kita menolong mereka itu sama dengan menolong Tuhan. Memberi makan mereka sama dengan memberi makan kepada Tuhan. Memberi pakaian kepada mereka sama dengan memberi pakaian kepada Tuhan. Itulah ikan yang baik. Tapi sebaliknya kita bisa baca pasal Matius 25 ayat 41 sampai 46. Ini gambaran ikan yang tidak baik. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Nah, di sini itulah gambaran dari ikan yang tidak baik, ikan yang beracun. Dia tidak mau berbagi dengan sesama. Dia tidak mau tergerak hatinya untuk menolong mereka yang sedang kelaparan.
yang sedang kesusahan karena COVID-19 ini. Mari, agar kita masuk dalam golongan ikan yang baik. Hiduplah di dalam kasih Kristus. Kasih itu suka berbagi. Puji nama Tuhan. Dan kalau kita suka berbagi, kita tergolong kepada ikan yang baik, yang ditangkap oleh pukat itu. Nah, sebagai ayat terakhir, kita akan membaca di dalam Injil, dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 21 ayat 7 sampai ayat 8. Wahyu pasal 21 ayat 7 sampai 8. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Di sini diceritakan ada orang yang menang dan orang yang kalah. Orang yang menang itu adalah gandum dan ikan yang baik. Orang yang kalah itu adalah Kristen lalang dan ikan yang tidak baik. Itu sebabnya marilah kita menjadi pemenang. Jadilah orang Kristen yang mempunyai perbuatan iman. Jadilah kita orang Kristen yang hidup di dalam kasih, berbagi dengan sesama. Maka jelas kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan disebut sebagai Bapa kita, dan kita sebagai anaknya. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Mari kita akan menyanyi sebuah nyanyian, Kaulah Segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baik Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran
hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada pagi hari ini kami boleh mengerti selama 40 hari Tuhan masih mengajar murid-murid tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu pernah juga diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 13 yang diumpamakan dengan gandum dan lalang, yang diumpamakan juga dengan harta terpendam dan mutiara yang sangat mahal, yang diumpamakan juga dengan pukat yang dapat menarik, mendapatkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Hamba berdoa Tuhan, bagi jemaat yang hamba layani, jadikan mereka adalah benih yang baik, gandum-gandum yang berisi firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, yang hidup di dalam kekudusan firman Tuhan. Jadikan jemaat yang hamba layani menjadi ikan-ikan yang baik, ikan-ikan yang baik yang penuh kasih, hidup di dalam kasih, yang mau berbagi. Jadikan mereka sebagai pribadi yang mau membayar harga, menyerahkan segenap hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan menjadi senjata kebenaran firman Tuhan. Sehingga satu kali kelak ketika Engkau datang mengadili kami, Engkau akan mengatakan kepada kami, sabaslah hambaku yang baik, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan meteraikan firman Tuhan ini dalam hati jemaat yang hamba layani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita bisa mengikuti ibadah online dengan sukacita. Pengumuman untuk minggu yang akan datang, ibadah tetap diadakan secara online. Untuk persembahan yang Bapak Ibu akan berikan, persembahan perpuluhan, kolekte maupun dana pembangunan dapat ditransfer ke rekening gereja di nomor rekening yang akan ditampilkan pada slide berikutnya. Untuk kegiatan selanjutnya atau pengumuman-pengumuman lain dapat dilihat pada warta jemaat. Kami menghimbau Bapak Ibu kita akan berdoa bersama untuk negara kita, khususnya untuk wabah COVID-19 ini, supaya Tuhan lalukan. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama dengan keluarga pada mesbah keluarga serentak dilakukan pada pukul 21.00. Seluruh jemaat dihimbau untuk mengikuti acara ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Mari kita katakan sama-sama, amin. Inilah kerinduan kami Tuhan, melihat bangsa ini dipulihkan, melihat setiap hidup dipulihkan. Lawat kami Tuhan, Yesus.
kasih Tuhan, karena kami umat-Mu telah dipulihkan, kami telah banyak diberkati. Dan sekarang kami menyatakan bersama-sama dalam doa kami, berkat-Mu turun atas Indonesia, bangsa yang Kau kasihi, pulau-pulaunya, penduduknya, semua kami percaya ada di dalam rencana-Mu yang agung. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan. Dan gereja Tuhan bangkit menjadi berkat buat Indonesia. Lawatlah Indonesia. Berkat-Mu atas negeri kami, Indonesia. Pulihkan